Shalom, selamat pagi Jemaat Sakura 5. Puji Tuhan, kita bisa kembali ada bersama-sama di kondisi yang berbeda pagi hari ini. Pagi hari ini satu sukacita bersama dengan tim worship yang ada. Kita bisa kembali bersama-sama menyembah, kembali kita bisa melayani bersama dengan saudara. Mari sama-sama saya ajak saudara untuk angkat kedua tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan di dalam roh pagi hari ini. Rikam de melede shakam da malakam de melegre. Kamu raste klaje melede shandara lamara lamu rakam de melegre. Come on, ekspresikan penyembahanmu pagi hari ini. Likota sekram de melede shandara lamara lamu kapa sekrai. Li sekapa kram de melede shanderale. Sekram de melede shakram da malakai. Re rasekram de marelaro. Re ra. Re rashandera le marelare. Re kam da malata shakram da malakroka. Re sekram de malera. Rera Shankrama, Rera So. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Lire sekram de melegre, ru sekram da malakrai, rota sekram de melegre, rokata meralama shaka maralaka, rekanche melegre, rukota sekrai. Rikam de melegre, rukota sekram de melegre. Terus kobarkan manusia romu, kobarkan. Terus doa dengan meluap-luap, doa dengan agresif. Rika camalakrai, rokata sekram de melegre, ro rasikram de melegre malaka, ru sekam de melegre, rika ca, rikam de melegre, rokoto sekrai. Rora sekram de melegre, rora sekram marekaka, rekata sekram malaga, rikacha malaga, rokata sekram malaga, rora kam de melegre, ru sekram de melegre. Hallelujah. Yang menaklukkan kerajaan. Oh Tuhan, yeah. Hidup dalam firman yang memberiku kehidupan. Kuasa penciptaan ada padaku. Hidup dalam iman yang menaklukkan kerajaan, menjadikanku perkasa dalam peperangan. Hidup dalam iman yang memberiku kehidupan. Kuasa penciptaan ada padaku. Sama-sama katakan. Yang menaklukkan kerajaan, menjadikanku perkasa dalam peperangan. Hidup dalam firman yang memberiku kehidupan. Kuasa penciptaan ada padaku. Ku hidup dalam iman. Angkat kedua tanganmu dan deklarasikan. Jadikan ku perkasa dalam peperangan. Hidup dalam firman yang memberiku kehidupan. Kuasa penciptaan ada padaku. Kuasa penciptaan. Kuasa penciptaan.
Kuasa penciptaan ada padaku. Kuasa penciptaan Dia beri padamu. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Sorakan haleluya. Ora sekram melegre, ru sekram demelegre. Pagi hari ini aku deklarasikan, Tuhan sudah melepaskan firman-Nya. Tuhan sudah melepaskan perkataannya. Waktunya sudah tiba. Lewat mulutmu engkau mendeklarasikan firman itu. Firman yang kau deklarasikan, firman yang kau perkatakan, membuat rohmu berkobar-kobar, membuat rohmu menyala-nyala. Aku deklarasikan pagi hari ini, ketika rohmu berkobar, ketika rohmu menyala, tidak ada satupun yang bisa mengalahkanmu. Terjadilah, 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 terjadilah. Aku deklarasikan firman dari sorga datang dalam hidupmu. Firman dari ruang tahta tercurah bagimu. Oh rakata sekra rakata sekra rota sekra. Terus doa dalam roh, terus doa dalam roh. Rikata sekra malakai, rikata sekra. Buat rohmu berkobar-kobar. Engkau yang ada di rumah, buat rohmu berkobar-kobar. Ikuti dinamika yang ada, ikuti intensitas yang ada. Terus berkobar, terus menyala, terus berkobar, terus menyala, terus berkobar, terus menyala. Sekarang aku lepaskan kobaran api roh. Semakin kuat, oh semakin kuat, semakin bertambah kuat. Korakata shekapa krokoto soko, ruseka krakakaka, rise krokoto sakra kata sekra, rise kranda malaka, rikande berere shaka, rokoto sekra merah. Rike krakata shandera lemu, rikande masya krakaka. Aku berdoa pagi hari ini, waktunya sudah tiba. Tuhan sedang membangkitkan sekumpulan orang percaya yang terus berjalan mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan mereka. Pagi hari ini aku deklarasikan kuasa dari sorga akan terus datang dalam hidupmu, memampukan setiap engkau untuk terus mencintai Tuhan dengan cara yang ilahi, dengan cara yang berbeda. Kikra kata shekamde merere, rukata sekramde, rokoto prahase kramalaka maralaka. Terus masuk dalam hadirat-Nya, sembah, sembah, sembah Dia. Come on, terus angkat hatimu masuk dalam hadirat-Nya. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Oh rasekande mare, rora le re re re. Rekande marala 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 marala. Rekando masih klete krakanda malak. Aku berdoa terus cengkeram kami dengan realitamu. Cengkeram kami
kami dengan keberadaanmu lebih dan lebih lagi. Herako ame elure esyakam de melekre. Rela sinda melekrom na malaka. Rokonce merele 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 kre. Dengarlah pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau. Sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Yesus, Yesus. Ku cinta. Sama-sama katakan, jiwaku. Di dalam kekuatanmu, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga. Yes, God. Di dalam kekuatanmu, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku angkat suara surga. Kaulah surya dan perisai. Oh, jiwaku merindukan Engkau. Oh, merindu menyembahmu selalu. Oh ya, angkat suara ke surga. Kaulah surya dan perisai. Sekali lagi deklarasikan, jiwaku Tuhan merindu.
menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Kami angkat hati kami Tuhan, angkat hatiku, ku angkat suara ke surga. Kaulah surya dan perisaiku. Sekali lagi katakan, jiwaku. Angkat kedua tanganmu, ekspresikan cintamu kepada Tuhan. Menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga. Kaulah surya dan perisaiku. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga. Kaulah surya dan perisaiku. Dengarlah pujian, dengarlah pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu, ku cintakan Yesus, ku cintakan. Katakan ku cinta Engkau, ku cintakan Yesus, ku cintakan. Ku cintakan Yesus, ku cintakan. Leura shaka, eleuri masih kelam di milikku. Come on, untuk sesaat ekspresikan cintamu di hadapan Tuhan. Ekspresikan cintamu yang mendalam di hadapan Tuhan. Engkau yang ada di rumah, ekspresikan itu. Ricande masoko marie ro rura shandera le marie
melerera lema rira shandera le Rasha de blido re basire Oh rasha de ralama kamne melek ramalaka Oh tercurah bagimu Aku deklarasikan tercurah bagimu saat ini Rekam de masek rambora kata mereka Rekam de maro Cemele kramda maka Saya dengar Tuhan berkata apapun yang terjadi dalam hidupmu aku tetap Allah yang setia bagimu aku yang terus memegang kendali aku yang tetap mengontrol segala sesuatunya dalam hidupmu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus aku deklarasikan atasmu jemaat Sakura 5 di tengah-tengah kondisi yang ada sekarang ini justru kehidupan rohmu semakin bangkit kehidupan rohmu semakin perkasa di hadapan Sang Raja engkau sudah membuktikan setiap firman yang sudah ditaburkan setiap firman yang sudah dilepaskan tidak berlalu begitu saja. Firman yang dilepaskan sungguh-sungguh tertanam, bertumbuh dalam hidupmu. Come on, untuk sesaat terus doa dalam roh. Naikkan ucapan syukurmu. Rekata sekan, rekota sekramalaka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh rakata sekam demele kramalaka. Oh rakata sekramalaka. Ruse katakra, rekaca, rokoto sikran. Terjadi atasmu. Oh rakama sekrapa krokatakra. Yes. Come on, terus berkata-kata dalam roh. Terus berkata-kata di dalam roh. Rekota sekande melekre. Rikaca malaka maralaka. Ruseka pakroko masih. Kato kapa sekande melekre. Rusekande melekamalaka. Terus doa. Sedikit lagi, terus doa. Ekota prakamalaka, rikaca malaka, rokoto seka. Saya melihat awan kemuliaan Tuhan sedang dilepaskan atasmu, sedang menjamamu. Dilepaskan. Sekarang dilepaskan. Wow, sekrapa koka. Haleluya. Krokoto seka. Riga. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa. Sama-sama katakan selamanya. Ku rasakan marah lama. Sama-sama
sorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. 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 Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya. Terjadilah atas setiap engkau. Pagi hari ini aku materaikan, aku lepaskan roh yang menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Aku percaya pagi hari ini Tuhan di dalam kedaulatannya berkata kepada setiap engkau, teruslah naik dan teruslah naik dalam kemuliaanku. Aku menjadikan hidupmu tidak pernah sama lagi. Terjadilah, terjadilah, terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi angkat kedua tanganmu. Aku materaikan penyembahan yang ada. Aku materaikan deklarasi yang ada. Biar itu termaterai dalam hidupmu, termaterai kuat di dalam batinmu. Engkau hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Engkau hidup dalam kerajaan yang ilahi. Terjadilah atas setiap engkau. Persiapkan hatimu untuk menerima setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa, ini ucapan syukur kami. Dan semua kita sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai, sorakan haleluya. Amin, amin. Satu sukacita bisa melayani saudara, bisa ada bersama dengan saudara. God bless you all. Shalom saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Luar biasa ya. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari kemenangan, yaitu hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada gerejanya. Ya, sebelum itu mari kita bersama-sama naikkan doa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari kemenangan yang Kau sudah berikan buat kami. Inilah hari Pentakosta di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kami sekalian, untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan di atas muka bumi ini. Tuhan Yesus, Engkau memberikan pencerahan buat kami semua, untuk kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar, dan beri kami kuasa Tuhan untuk kami juga bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu Dunamos, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudaraku, Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa, bahwa Bapa akan mencurahkan Roh Kudus kepada kamu sekalian, supaya kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, pertama mari kita mempelajari lebih dahulu mengapa Yesus naik ke surga. Saudara, Yesus naik ke surga karena dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, melakukan misi Bapa yang Bapa percayakan kepada dia. Dia sudah selesaikan. Ya, ketika dia di atas kayu salib, dia berkata, "It is finished." Ya, tetelestai, artinya sudah selesai. Yesus Kristus sudah mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, dan mengalahkan maut, saudara. Dan kematian Yesus itu, saudara,
Ya, itu begitu penting dalam kehidupan kita. Ya, karena kita sudah dibebaskan dari segala dosa, iblis dan maut, saudara. Dan musuh yang dikalahkan oleh Yesus yang terakhir adalah maut. Sebab itu saudara, maut tidak berkuasa lagi atas setiap orang yang percaya. Ya saudara, kita akan membaca di dalam Injil pasal Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Saudara, kita akan membacanya dalam Yohanes 11 ayat 25-26. Dikatakan demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Luar biasa, inilah jaminan bagi setiap orang yang percaya. Dan maut tidak berkuasa lagi atas setiap hidup orang-orang percaya. Bahkan di dalam alam maut, Yesus sudah merebut kunci maut dan kunci kerajaan maut dari tangan si iblis. Ya saudara, sebab itu Yesus sudah mengalahkan maut. Sebab itu kita juga sebagai orang percaya, saudara, kita sudah menang, saudara. Yesus Kristus sudah menang, saudara. Yesus Kristus sudah menang terhadap dosa, terhadap iblis dan terhadap maut. Dan Yesus sudah kalahkan itu. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita juga memiliki kemenangan Kristus dalam hidup kita, mengalami kemenangan Kristus dalam hidup kita setiap hari, saudara. Ya saudara, biar kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang terus hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Tidak ada lagi pergumulan dalam hidup kita, saudara. Ya, amin, saudara. Ya, Yesus Kristus sudah naik ke surga, saudara. Yesus Kristus membuktikan bahwa ia sudah menang. Ya, di dalam kekaisaran Romawi, saudara. Ya, kalau seorang jenderal, dia sudah memenangkan suatu peperangan, saudara. Dan dia membawa semua tawanan itu, ya, yang sudah dia kalahkan itu, saudara. Dia datang kepada kaisar. Dan kaisar, saudara, kaisar itu mengizinkan dia duduk di sebelah kanan kaisar, saudara. Itu membuktikan bahwa jenderal ini sudah menang. Dia adalah seorang pemenang, saudara. Nah, Yesus Kristus itu sudah ditinggikan, saudara. Dia sudah menang, saudara. Dan dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah pemenang. Saudara, kalau Yesus Kristus sudah menjadi pemenang dan kita anak-anak Tuhan, saudara, kita adalah tubuhnya, saudara. Kita menjadi satu dengan dia, saudara. Kita juga menjadi pemenang. Bahkan Tuhan katakan kita menjadi pemenang lebih daripada pemenang karena Allah yang telah mengasihi kita, saudara. Dan di dalam firman Tuhan mengatakan, saudara, Yesus Kristus telah ditinggikan di atas segala pemerintahan, di atas segala penguasa, di atas segala kerajaan, di atas setiap kekuasaan, saudara. Allah apa ya? Di mana segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, saudara. Allah Bapa telah meninggikan dia, saudara. Allah Bapa telah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di atas bumi maupun di bawah bumi, supaya setiap lutut bertalut menyembah kepadanya, supaya setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Oh, luar biasa, saudara. Kita menyembah kepada Tuhan yang hidup. Kita menyembah kepada Tuhan yang sudah menang. Kita menyembah kepada Tuhan yang luar biasa. Luar biasa dahsyat, saudara. Oh, lapakah syekapoliring. Oh, lapakah syekapoliring. Sebab itu kita anak-anak Tuhan, kita hidup dalam kemenangannya, saudara. Kita hidup dalam setiap hari dalam kemenangannya, berjalan dalam kemenangannya, saudara. Tidak ada kekalahan dalam hidup kita. Mau tidak berkuasa atas kita. Oh, haleluya. Oh, dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Oh, iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kita juga sudah menang atas iblis, saudara. Dan kita sudah mengalahkan itu semua. Dan kata firman Tuhan, segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Berarti, saudara, segala sesuatu juga sudah diletakkan di bawah kaki kita, saudara. Karena kita tubuhnya, Kristus sebagai kepala, kita menjadi satu dengan dia. Oh, luar biasa, saudara. Oh, haleluya. Dan saudara, Tuhan akan memberikan kepada kita kuasa. Ya, Tuhan berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan mencurahkan kuasa kepada kita, yaitu dunamos. Ya, yaitu supaya kita ini menjadi saksi di tengah dunia ini. Ya, baik di Yerusalem, di seluruh Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara,
kita perlu kuasa. Ya, kita perlu kuasa, yaitu dunamos, untuk menjadi saksi Tuhan di atas dunia ini, saudara. Ya, kenapa kita perlu kuasa, saudara? Kita perlu kuasa karena perjuangan kita ini melawan, bukan melawan kepada darah dan daging, tetapi melawan kepada penghulu-penghulu yang ada di udara. Ya, melawan kepada pemerintah-pemerintah, melawan kepada roh-roh jahat. Saudara, memang kita berhadapan dengan manusia, tetapi di balik manusia itu ada, ya, roh-roh yang menguasai mereka. Roh-roh adat istiadat yang begitu kuat mengikat mereka. Roh-roh agamawi, roh kepercayaan turun-temurun, ya, yang mereka percayai, yang tidak bisa menyelamatkan mereka. Ya, kita tidak bisa menghadapinya mereka dengan kekuatan sendiri, saudara. Kita perlu kuasa yang dari Tuhan. Kita perlu power dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita itu kuasa, dunamos, untuk kita menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Kuasa untuk menghancurkan semua pekerjaan iblis. Kuasa untuk menghancurkan semua pekerjaan dosa. Saudara, untuk kita memberitakan nama Yesus. Siapa Yesus itu? Siapa Yesus itu? Kita harus beritakan Injil kepada segala bangsa, saudara. Supaya mereka dilepaskan dari ikatan dosa, dari ikatan kuasa kegelapan yang mengikat mereka. Oh luar biasa. Tuhan kita luar biasa, saudara. Tuhan kita dahsyat, saudara. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara, ya, makanya Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia menyuruh murid-muridnya untuk diam di Yerusalem, menantikan janji Bapa bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atasmu. Ya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Sebab itu, saudara, pada hari Pentakosta, saudara, ya, di mana murid-murid Tuhan berkumpul di satu tempat, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas mereka. Ya, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus seperti nyala-nyala, seperti lidah-lidah api yang menyala-nyala di atas kepala mereka. Ada bunyi suara yang keras, saudara. Mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus luar biasa, saudara. Dan mereka menjadi berapi-api mengasihi Tuhan. Mereka berapi-api melayani Tuhan. Luar biasa, saudara. Sebab itu, saudara, kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Kita perlu minta kepada Roh Kudus. Kita minta selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Ya, ketika kita percaya Tuhan Yesus, memang Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam hati kita. Tapi Roh Kudus itu baru seperti mata air di dalam diri kita, di dalam hati kita, saudara. Dan kita mau, saudara, kita harus menggali terus, menimba terus air yang ada di sumur kehidupan kita itu. Mata air itu akan terus membual-bual dalam hidup kita, saudara. Kita harus izinkan mata air itu terus membual-bual dalam hidup kita, saudara, menjadi sumur yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Akan meluber keluar, saudara. Akan menjadi seperti sungai, ya Bapak. Seperti sungai, saudara. Dan itu akan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Di mana air hidup itu mengalir, itu di sana ada kehidupan. Saudara, kita akan menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Orang yang sakit akan mengalami kesembuhan melalui kehidupan kita, saudara. Di mana kita berada menjadi berkat, mau perubahan bagi banyak orang. Itulah harusnya kita, saudara. Kita harus rindu untuk selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus mutlak bagi setiap orang yang percaya, saudara. Yang saudara, kita harus mengalahkan semua hambatan-hambatan. Mengapa? Anak Tuhan, orang Kristen tidak bisa memberitakan Injil. Ada 4 hal yang menghambat anak Tuhan tidak bisa memberitakan Injil. 1, faktor pertama adalah karena faktor takut kepada manusia, saudara. Dia takut kepada manusia, takut diejek, mungkin takut dianiaya, mungkin takut dihina, mungkin takut ditolak. Dia tidak berani bayar harga. Dia tidak berani pikul salib, saudara. Dia tidak berani pikul salib dan mengikut Tuhan. Saudara, kita harus percaya, saudara, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita nggak perlu takut. Yang kita beritakan adalah kebenaran. Kebenaran firman Tuhan yang harus diberitakan kepada segala bangsa. Saudara, kita harus berani. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, segala ketakutan itu hilang dari hidup kita, saudara.
Kita diberikan keberanian untuk bersaksi, memberitakan nama Yesus kepada siapapun yang kita jumpai. Saudara, kita perlu, saudara. Sebab itu, saudara, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus selalu. Karena Roh Kudus itu menjadi ada seperti dorongan dalam kita. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kita keberanian, saudara. Dan kita tidak takut lagi, saudara. Kita diberikan kuasa, otoritas yang dari Tuhan untuk berkata-kata, menyaksikan nama Yesus, menyaksikan Tuhan kita yang hidup, Tuhan yang telah mati untuk kita, Tuhan yang telah menebus semua dosa-dosa kita. Haleluya. Faktor yang kedua, saudara, yang menghalangi ya kita tidak bisa memberitakan Injil, yaitu faktor kemalasan. Saudara, faktor kemalasan. Ya, lebih baik saya tenang-tenang saja di rumah. Lebih baik saya diam-diam saja. Saya nggak mau banyak kesana kemari. Saya nggak mau banyak terlalu sibuk. Ya, itu namanya kemalasan, saudara. Itu bukan karakter Kristus. Karakter Kristus adalah karakter yang rajin, saudara. Karakter yang sabar. Karakter yang progresif, saudara. Karakter yang terus mau melakukan kehendak Tuhan. Itulah karakter anak Tuhan, saudara. Sebab itu kita harus kalahkan semua faktor kemalasan yang masih ada dalam hidup kita, saudara. Nah, faktor yang ketiga, saudara, ya, yang menghambat untuk kita tidak bisa memberitakan Injil adalah faktor mementingkan diri sendiri atau egois. Yang menganggap, saudara, ya apa untungnya, saudara? Ya saya lakukannya apa untungnya, saudara? Ya, ini saudara hanya berfokus kepada kepentingan diri sendiri, saudara. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan, di mana kita berhutang jiwa kepada Tuhan, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus juga mementingkan kepentingan orang lain. Kita harus memperhatikan juga keselamatan bagi orang banyak. Saudara, kita harus belajar seperti Yesus. Ya, ketika Yesus melihat kumpulan orang banyak, saudara, hatinya digerakkan dengan belas kasihan. Karena melihat mereka itu seperti domba yang tidak bergembala, saudara. Biarlah kita juga memiliki hati Yesus. Ya, kita memiliki hati Yesus, hati yang penuh kasih, hati yang berbelas kasihan. Ya, kalau kita diselamatkan, kita nggak mau kita saja yang diselamatkan, kita rindu mereka juga diselamatkan. Dan bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan, saudara? Bagaimana mereka memberitakan kalau mereka tidak diutus? Firman Tuhan mengatakan, alangkah indahnya kaki orang-orang yang memberitakan Injil. Saudara, kalau kita ini ya rela ya mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil, di hadapan Tuhan itu kita indah, saudara. Kaki kita indah, saudara. Melangkah untuk melakukan kehendak Tuhan. Melangkah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, sebab itu buang segala kemalasan dari hidup kita, saudara. Faktor yang keempat yang membuat anak Tuhan tidak bisa memberitakan Injil karena faktor dosa. Ya, dosa kita masih menyimpan dosa dalam hidup kita. Tidak mungkin kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Dan seorang yang syarat sebagai orang yang memberitakan Injil adalah orang yang harus hidup kerohaniannya baik, saudara. Hidup kerohaniannya baik, sehingga kita tidak dicemooh oleh orang-orang. Sebab itu, saudara, kita harus membuang semua dosa-dosa yang masih ada dalam hidup kita. Ya, saudara, jangan kita bermain-main lagi dengan dosa. Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Dia sudah tebus semua dosa-dosa kita. Bukan untuk kita mempermainkan anugerah Tuhan, tapi kita harus hidup dalam pertobatan. Hidup ini harus dipersembahkan untuk Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, saudara. Saudara, biar kita benar-benar sadar sebagai anak Tuhan, kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kita hidup bagi Tuhan dan bagi kerajaannya. Haleluya. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan dan terus hidup melakukan kebenaran Tuhan dimanapun kita berada, saudara. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya Yesus. Saudara, sungguh-sungguh saudara, kita sebagai saksi Tuhan, dijadikan oleh Tuhan sebagai saksi Tuhan, kita membutuhkan keberanian,
kekuatan dan kuasa, yaitu power yang dari Tuhan, dunamos saudara. Tanpa kuasa dari Tuhan saudara, kita ini tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu amanat agung Tuhan Yesus. Kita perlu kuasa, sebab itu kita perlu selalu meminta kepada Tuhan untuk kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus saudara, sehingga kepenuhan Kristus itu menjadi nyata atas hidup kita saudara. Saudara, kita punya kerinduan kemana kita berjalan, kita memberitakan Injil Kristus, yang kita rindu supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Kita tidak mau hanya diri kita yang diselamatkan saudara, dan Tuhan sudah mati dan sudah korbankan begitu besar ya saudara. Dia tidak mengendaki seorang pun binasa, tapi Tuhan mau supaya setiap orang berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Dan tugas ini dia tugaskan kepada setiap anak-anak Tuhan. Tugas pekabaran Injil saudara, bukan hanya tugas pendeta saja, bukan hanya tugas para penginjil saja, tapi tugas semua umat Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, kita ini berkewajiban untuk memberitakan Injil Tuhan dimanapun kita berada, kepada siapapun ya. Dimanapun kita berada, kepada siapapun kita bertemu, kita harus memberitakan Injil Tuhan. Sekarang saudara, Tuhan sudah memberikan alat teknologi yang canggih saudara, yaitu melalui internet ya, melalui YouTube, melalui apa saja saudara, melalui Skype saudara, kita bisa memberitakan Injil sampai Injil Tuhan itu bisa tersebar kemana-mana ya, bisa tersebar kemana-mana. Melalui internet kita bisa memberitakan Injil sampai keluar kota, keluar pulau, keluar negeri saudara, yang tidak terbatas saudara. Internet bisa menjangkau batasan yang tidak terbatas. Saudara, gunakan itu saudara, gunakan itu. Luar biasa. Haleluya. Saudara, mungkin saudara ini ya tidak bisa menjangkau kepada tempat-tempat yang jauh saudara, tapi saudara rindu untuk menginjil ke sana ya. Saudara rindu untuk menginjil ke sana, tapi saudara mungkin belum ada kesempatan ke sana ya. Saudara juga bisa salurkan melalui berkat saudara. Saudara bisa salurkan ya kepada gereja, untuk gereja bisa alokasikan untuk dana misi saudara. Karena dana misi saudara digunakan untuk pelayanan pekabaran Injil daerah-daerah saudara. Dan setiap bulan kami mengirimkan dana bantuan kepada satu sekolah TK di Nias saudara. Itu sudah kami jalani sudah beberapa tahun lamanya ya, dan terus menerus sampai saat ini. Kita rindukan saudara, anak-anak yang dididik di sana akan kelak menjadi anak-anak Tuhan yang akan dipakai Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil, dan dipakai Tuhan luar biasa untuk memberitakan Injil Tuhan ke seluruh Indonesia. Luar biasa saudara. Dan kita juga sudah membantu pelayanan ya, suatu TK PAUD yang ada di Kampung Melayu, Tangerang saudara. Ya, sudah beberapa tahun ini kami membantu pelayanan mereka. Kita rindu saudara, anak-anak sekolah, anak-anak TK bisa dipakai Tuhan luar biasa. Oh haleluya. Dan saya juga punya teman saudara, ibu gembala di daerah Papua saudara. Dia memiliki panti asuhan saudara, dan panti asuhan juga di sana membutuhkan dana saudara. Dia menantikan dana juga dari kita saudara. Dan saudara bisa membantu saudara yang sudah diberkati, ingin diberkati lebih daripada yang lain. Sisihkan berkatmu saudara untuk pelayanan misi ini, untuk pelayanan pekabaran Injil di daerah-daerah saudara. Dimanapun kita berada, saudara rindu untuk kita menjangkau jiwa-jiwa buat Tuhan saudara. Inilah hati Tuhan buat kita, yang Tuhan taruh di dalam hati kita saudara. Saudara, oleh sebab itu saudara, jangan lupa setiap saat kita harus selalu minta dipenuhi dengan Roh Kudus, sampai Roh Kudus menguasai hidup kita, sehingga kita ditenggelamkan di dalam sungai kehidupannya saudara. Sehingga kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, tapi kita juga mementingkan kerajaan Allah, supaya gereja Tuhan boleh diperluas di atas muka bumi ini. Kerajaan Allah bisa diperluas di atas muka bumi ini melalui anak-anak Tuhan saudara, melalui gereja Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Oh Tuhan mau kita berfungsi menjadi garam, menjadi berkat, dan menjadi terang
di tengah dunia ini, saudara. Sekarang saudara, apa dampaknya saudara? Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, apa dampaknya? Ya, dampaknya banyak saudara. Ya, yang pertama, hidup kita akan berubah. Hidup kita akan berubah saudara. Petrus yang dulunya pengecut saudara, dia ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menjadi seorang yang pemberani saudara. Luar biasa saudara. Haleluya. Ya, ketika pada satu hari Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci ya untuk beribadah. Di situ ada seorang lumpuh ditaruh di depan pintu gerbang elok, meminta sedekah. Dia meminta sedekah kepada Petrus saudara. Lalu mereka menatap Petrus dan Yohanes mengharapkan sesuatu. Tetapi Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku miliki aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Maka pada saat itu juga orang lumpuh yang sudah 40 tahun lamanya, dia berjalan. Dia melompat-lompat. Ya, haleluya, luar biasa. Haleluya, luar biasa. Tuhan memberi kuasa. Roh Kudus itu dunamos. Dunamos itu memberi kita kuasa untuk menjadi saksi. Dan tanda-tanda heran akan menyertai orang-orang yang percaya. Ketika kita menumpangkan tangan kepada orang sakit itu akan sembuh. Kita akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Kuasa Roh Kudus kita butuhkan saudara, untuk menghancurkan setiap pekerjaan iblis yang menipu manusia, yang menghambat pekerjaan Tuhan, yang menghalangi anak-anak Tuhan untuk percaya Tuhan. Kita perlu Roh Kudus untuk merampas jiwa-jiwa itu dari tangan iblis saudara. Yang kedua, dampaknya ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus saudara, kita diberi kuasa saudara. Ya, kuasa. Ya, ada kuasa yang menyertai kita, menyertai kehidupan kita dan pelayanan kita saudara. Haleluya. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Yaitu kuasa, otoritas yang dari Tuhan untuk melakukan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat di dalam nama Yesus. Itu kuasa kita butuhkan saudara. Dalam pelayanan, dalam hidup kita perlu kuasa Roh Kudus. Yang kita tidak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Kita mau mengalami realita Tuhan itu nyata dalam hidup kita saudara. Kita mau terus hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa menang terhadap setiap godaan dosa. Kita bisa menang terhadap godaan iblis saudara. Semua tipu daya iblis kita bisa hancurkan, karena ada kuasa Tuhan, otoritas Tuhan yang menyertai kita. Amin saudara. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Dampak yang ketiga saudara, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus saudara, itu ada keberanian yang Tuhan taruh di dalam perkataan kita saudara. Ada otoritas yang menyertai kita saudara. Ya, ketika Petrus di hadapan mahkamah agama saudara, ya, Petrus berani berkata-kata di hadapan sidang mahkamah agama saudara. Ya, dia berkata, ya, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan demikian saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, Petrus ya dengan berani menyatakan di hadapan sidang mahkamah agama saudara, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, itu dalam Yesus. Ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita saudara. Yang Tuhan sudah mengaruniakan Yesus itu kepada kita sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Oh luar biasa saudara. Ya, diberikan keberanian saudara Petrus, padahal dia orang sederhana, hanya sebagai nelayan saja, dia tidak belajar. Tetapi dengan berani, dengan penuh kuasa, membuat orang-orang di situ tercengang, terheran-heran, karena melihat orang ini orang sederhana, nggak terpelajar.
Tapi dia bisa berani berkata-kata di hadapan para sidang di situ. Orang-orang para cendekiawan, saudara. Dia tidak malu, dia tidak minder. Karena ada Roh Kudus yang menyertai dia, menyertai Petrus dan Yohanes. Oh, luar biasa, saudara. Dan selanjutnya, saudara, ya, apa dampak selanjutnya, saudara? Ya, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, ya, saudara, Petrus ketika dia menerima ancaman, ya, dari sidang Mahkamah Agama itu, dan sidang itu melarang untuk Petrus untuk jangan lagi memberitakan nama itu, untuk jangan lagi mengajar tentang nama itu. Ya, saudara, apa Petrus menjawab, saudara? Ya, apa Petrus menjawab, saudara? Kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4. Kisah Rasul pasal 4 ayat ke-19 dikatakan demikian. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara, inilah suatu keyakinan, suatu keberanian yang Tuhan yang Tuhan berikan kepada Petrus dan Yohanes, saudara. Ketika dia diancam untuk jangan memberitakan nama Yesus, untuk jangan mengajar lagi tentang nama itu. Oh, Petrus tidak menjadi takut dengan ancaman itu, saudara. Tapi Petrus berkata, ya, Petrus berkata, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Oh, luar biasa. Ini karena pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam diri Petrus dan Yohanes. Haleluya. Segala ketakutan hilang. Segala apapun dia bisa taklukkan karena Roh Kudus ada di dalam diri Petrus. Luar biasa, saudara. Dan kita perlu, anak-anak Tuhan ini perlu ada, kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang menghadapi tantangan dunia yang semakin berat, tantangan aniaya, saudara. Kedepannya ini, saudara, tantangan bukan semakin ringan, bukan tantangan, mungkin tantangan dalam segi ekonomi saja, tetapi tantangan iman, saudara. Tantangan iman, saudara. Tantangan iman, kita mempertahankan iman kita kepada Kristus. Saudara, kita perlu kuasa Roh Kudus. Dan kita tidak takut dengan ancaman, saudara. Dan kita bisa berani memberitakan siapa Yesus itu, yang sudah mati untuk kita, yang sudah bangkit untuk kita, yang membenarkan kita, dan sudah naik memberikan kita kemenangan yang luar biasa, saudara. Oh, Tuhan mau kita hidup berkemenangan selalu di dalam Tuhan, saudara. Dampak yang berikutnya, saudara, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, apa dampaknya, saudara? Ya, kita akan baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-18 dan sampai 20. Kisah Rasul 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Oh, itu sudah, saudara, ya. Nah, kita akan baca di dalam selanjutnya, saudara. Dampak yang berikutnya adalah ketika Petrus berhadapan dengan Ananias, saudara, ya, Roh Kudus memberikan kepada Petrus itu kuasa untuk menempelak dosa. Ya, kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5, saudara. Ya, ketika Petrus, ya, berhadapan dengan Ananias, dan Ananias pada saat itu memberikan hartanya, saudara, ya, persembahan yang dibawa kepada Petrus, ya, dari hasil jual tanah yang dia jual, saudara. Dan hasil penjualan itu dia serahkan kepada Petrus, saudara. Ya, katakan demikian di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-2, saudara. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian
dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara, ya, Roh Kudus itu mengetahui, saudara, ya, adakah dosa dalam hati seseorang, adakah dusta dalam hati seseorang. Roh Kudus akan menempelak dosa, saudara. Saudara, dengan berani saudara Petrus berkata, ya, Ananias, ya saudara, dikatakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Oh saudara, di hadapan Tuhan kita tidak bisa mendustai Roh Kudus. Roh Kudus tahu, Roh Kudus tahu persis apakah kita melakukan benar atau melakukan salah. Apakah ada dusta dalam hidup kita, saudara. Sebab itu kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita harus terus hidup dalam kekudusan Tuhan. Haleluya, saudara. Dan Roh Kudus juga ketika Petrus berbicara kepada istrinya, saudara, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Oh, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Ya, hidup dalam kekudusan, saudara. Karena kekudusan itu sangat-sangat potensial, sangat penting sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, saudara. Mengapa gereja Tuhan belum bisa mengalami kuasanya dinyatakan secara dahsyat? Bagaimana mujizat Tuhan bisa dinyatakan pada waktu gereja mula-mula? Tapi gereja saat ini, saudara, ya, mengapa Tuhan rasanya seperti jarang menyatakan mujizat-mujizat yang dahsyat, saudara? Mengapa, saudara? Karena gereja masih hidup dalam ketidakkudusan. Gereja hidup dalam ketidakbenaran. Masih ada dusta di dalam kehidupan gereja Tuhan. Masih banyak dusta dalam kehidupan anak-anak Tuhan, saudara. Tuhan mau bereskan kita semuanya, supaya kuasa Tuhan boleh dinyatakan atas gerejanya, saudara. Ya, contoh, saudara, ya, dalam hal, ya, milik Tuhan, dalam hal perpuluhan, saudara. Apakah, saudara, kita sudah taat mengembalikan milik Tuhan? Apakah kita sudah taat mengembalikan milik Tuhan? Saudara, seringkali, saudara, kita sebagai anak Tuhan mengalami trial dan error, melalui pasang surut, saudara. Kenapa? Karena ketidaktaatan kita, saudara. Karena ketidakbenaran kita melakukan firman-Nya. Yang kita mengalami sendiri akibatnya, saudara. Sehingga tidak bisa mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Karena kita tidak mengizinkan kekudusan Allah bekerja atas hidup kita. Saudara, Tuhan mau biar kita menegakkan kekudusan dalam hidup kita. Kita menegakkan kekudusan dalam gerejanya, saudara. Gereja harus hidup dalam kekudusan. Gereja hidup dalam kebenaran, saudara. Dan kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita mengembalikan milik Tuhan, kita mengembalikan dengan jujur. Bukan hanya sekedar hanya memberi, tapi tidak kita jujur dalam mengembalikannya. Tapi kita mau belajar jujur, saudara, dalam hal, contohnya ini milik Tuhan. Kita jangan mencuri milik Tuhan, saudara, supaya hidup kita ini boleh diberkati oleh Tuhan. Karena ada janji Tuhan, saudara, dalam Maleakhi 3 ayat 10 ya sampai 12. Ya, yang sebelumnya itu dikatakan, ya, kamu telah menipu aku, kata firman Tuhan. Menipu dalam hal apa? Menipu dalam hal perpuluhan dan persembahan khusus. Sebab itu kamu telah kena kutuk. Lalu firman Tuhan mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumahku, supaya ada tersedia makanan di rumahku.
pujilah aku, kata firman Tuhan. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat ke atasmu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik belalang-belalang pelahap dari hadapanmu, sehingga tidak dihabiskannya hasil anggur, hasil tanahmu. Dan Tuhan akan menjauhkan daripadamu belalang-belalang yang mengerokoti hasil itu. Dan orang-orang berkata, kamu adalah orang-orang yang berbahagia. Saudara, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan mau kita taati, lakukan firman-Nya, saudara. Jangan kita ini menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita bersaksi, lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau jadikan kita menjadi saksi Tuhan yang dinamis di tengah dunia ini. Lakukan, saudara. Kalau Tuhan suruh kita beribadah dengan setia, beribadahlah dengan setia. Kalau Tuhan suruh kita mengampuni, mengampunilah dengan tulus hati, saudara. Kalau Tuhan suruh kita mengembalikan milik Tuhan, jangan ambil milik Tuhan. Itu milik Tuhan, jangan kita rampas, saudara. Jangan kita rampok. Supaya apa? Janji Tuhan itu boleh dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, Tuhan mau kita ini sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan di tengah dunia ini, menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu taatilah firman Tuhan, saudara. Ya, jangan kita menyimpang dari apa yang Tuhan katakan, saudara. Dan Tuhan mau kita ini menjadi anak Tuhan yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa memakai kita menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sebab itu saudara, Tuhan mau kita bangkit menjadi terang, bangkit menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang, bangkit menjadi saksi Tuhan yang dinamis di tengah dunia ini. Kalahkan segala kemalasanmu, kalahkan segala kelemahanmu, kalahkan semuanya itu. Segala cinta diri sendiri, kalahkan itu semua. Kalahkan segala kedaginganmu, kalahkan semua kekecewaanmu, kepahitanmu, kalahkan semua itu. Tinggalkan masa lalumu, tatap ke depan. Tuhan mau pakai hidup saudara luar biasa, menjadi alat Tuhan yang luar biasa, saudara. Oh saudara, Tuhan mau memakai kita di tengah dunia ini sebagai alatnya Tuhan untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara. Haleluya, saudara. Oh haleluya, saudara. Tuhan mau pakai kita semuanya. Saudara mau diberkati Tuhan luar biasa. Kita akan menjadi berkat buat banyak orang, menjadi berkat dimanapun saudara berada, menjadi terang yang bercahaya di tengah dunia ini, menjadi saksi Tuhan yang hidup dimanapun saudara berada. Oh saudara rindu untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara rindu untuk memberitakan nama Yesus. Saudara spontanitas keluar dari dalam hati, ketemu dengan siapa saja. Rindu hanya mencari, rindu hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara rindu untuk memberitakan nama Yesus kepada siapapun yang saudara jumpai. Saudara rindu, saudara, jiwa ini diselamatkan. Jiwa ini diselamatkan. Seperti saya sudah diselamatkan. Saya rindu tuh satu jiwa ini juga diselamatkan. Kita percaya, saudara, di Indonesia, saudara, begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka masih dikuasai dengan kegelapan. Siapa yang bisa memenangkan mereka? Siapa yang bisa menjangkau mereka? Kalau kita tidak mau peduli dengan mereka, mereka akan mati binasa, saudara. Saudara, ini tanggung jawab yang Tuhan berikan buat gereja Tuhan, supaya gereja berfungsi menjadi saksi Tuhan, menjadi garam, menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara, mari saudara, kita mau memperluas kerajaan surga di atas dunia ini. Kita mau memperluas gereja Tuhan di atas muka bumi ini, saudara. Tuhan mau kita menjadi alatnya Tuhan yang dipakai Tuhan yang luar biasa, saudara. Saudara, hari ini kita boleh memperingati hari Pentakosta. Hari ini di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas gerejanya. Hari ini hari lahirnya gereja, hari kebangkitan gereja, saudara. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Di mana Tuhan mau memakai kita ini menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Saudara, Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya Tuhan untuk melebarkan kerajaan Allah di atas dunia ini, untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan tidak ada Tuhan lain, tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus satu-satunya. Dia adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang harus disembah oleh segala bangsa, oleh segala makhluk yang ada di kolong langit ini. Saudara, inilah kewajiban kita, inilah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab saudara dan saya. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Kita harus memberitakan nama Yesus dimanapun kita berada. Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Oh haleluya. Saudara, kita perlu terus menggali
Roh Kudus dalam hidup kita ini seperti mata air itu terus membual-bual dalam hidup kita, mengalir, meluber sampai keluar. Kemana air itu mengalir, kita mengalirkan aliran air hidup itu dan menjamah banyak orang, memberikan kehidupan, mengubahkan banyak orang, membawa perubahan bagi banyak orang, menyembuhkan yang sakit, membebaskan orang yang terbelenggu, melepaskan orang yang terikat oleh dosa, menghancurkan semua pekerjaan iblis. Haleluya. Ini adalah kewajiban kita semua. Inilah hari Pentakosta, ini hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah kita mau terus setiap hari mengalami kepenuhan Roh Kudus itu, setiap hari mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari, saudara, sehingga Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kita sebagai bait Allah yang kudus, di mana Roh Allah itu yang menguasai kita, saudara. Keinginan kita hanya melakukan kehendak Tuhan, keinginan kita hanya melakukan rencananya saja. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Bagi saudara yang belum menerima Roh Kudus, saudara, hari ini saudara buka hatimu. Roh Kudus sudah tersedia buat saudara. Tinggal saudara buka hati, miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus aku mati. Aku perlu Roh Kudus. Curahkan dalam hatiku Tuhan, supaya aku boleh menjadi saksimu yang hidup di tengah dunia ini. Aku rindu Tuhan, aku mau dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan di tengah dunia ini, menjadi terang yang bercahaya di tengah dunia ini, menjadi garam, menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Oh, untuk memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan, buat kerajaan Allah. Saudara, bagi saudara yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, ya, saudara jangan puas, saudara, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dan saudara merasa, saudara, aku sudah kuat, aku memiliki iman yang teguh, aku sudah kuat, aku tidak tergoyahkan oleh apapun, aku berani menghadapi tantangan apapun, aku kuat, aku menjadi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena saudara membangun manusia roh, saudara menjadi kuat di dalam Tuhan, bukan karena kekuatan sendiri, saudara, tetapi karena saudara membangun manusia roh, saudara. Dan saudara mengizinkan Roh Kudus itu terus hidup dalam hidup saudara, dan membuat saudara menjadi kuat, membuat saudara menjadi terus hidup berkemenangan. Ya, tetapi Tuhan mau, saudara, Tuhan mau supaya kita meningkatkan, naik pada level yang lebih tinggi lagi. Bukan untuk kita hanya kuat untuk diri kita saja. Tuhan mau setelah kita kuat, untuk apa, saudara? Supaya kita juga bisa menguatkan orang lain. Kita juga menjadi berkat buat orang lain, saudara. Kita sudah dipenuhi Roh Kudus, salurkan itu, saudara. Bagikan itu buat orang-orang lain, supaya orang lain juga boleh diselamatkan seperti saudara. Saudara, supaya mereka juga bisa mengalami kuasa Tuhan boleh nyata dalam hidup mereka, saudara. Kita rindukan, saudara. Jadi saudara, tidak cukup hanya untuk diri sendiri. Saudara kuat hanya untuk diri sendiri, tidak cukup. Ya, saudara, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sebagai guru agung kita, saudara. Ya, saudara, dia sudah penuh dengan Roh Kudus, tapi dia mau, saudara, memberitakan Injil, saudara. Saudara, dikatakan, saudara, dia itu sering tidak punya waktu untuk makan, saudara. Ya, untuk memberitakan Injil. Sering dia tidak punya waktu untuk makan, saudara. Ya, karena dia melakukan kehendak Bapa. Ya, semalam-malaman dia pergi naik ke gunung berdoa, saudara. Sampai satu waktu dia begitu letih, saudara, begitu capek, sampai dia tidurnya di dalam perahu, saudara. Karena dia berkata, selagi hari masih siang, aku harus bekerja. Ya, aku harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selagi hari masih siang, akan ada datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja lagi. Saudara, kita sebagai anak-anaknya, sebagai muridnya, harus mengikuti teladan Yesus. Yesus aja mau memberitakan Injil, saudara. Siapa kita ini? Kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kita ini adalah orang-orang yang berhutang jiwa kepadanya. Seperti Yesus, dia begitu dengan giginya, dengan rajinnya, saudara, memberitakan nama Yesus. Kita juga harus seperti itu. Kita harus seperti Yesus, saudara. Kita harus rajin mengerjakan pekerjaannya yang telah mengutus kita di tengah dunia ini, yaitu untuk memberitakan Injil kepada siapapun yang kita jumpai, saudara. Kita harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah kesadaran untuk menjadi saksi Tuhan itu biar hidup di dalam kita semua, hidup di dalam jemaat Sakura 5. Bukan hanya kita menjadi kuat di dalam iman kita, karena kita membangun manusia roh, itu bagus. Saya katakan itu bagus, saudara. Mari kita naikkan
ke level rohani yang lebih tinggi, untuk kita boleh menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, berani memberitakan nama Yesus kemanapun kita berjalan, dimanapun kita berada, di tengah pekerjaan, di tengah komunitas kita, saudara, di tengah lingkungan kita, di tengah lingkungan masyarakat kita, di tengah lingkungan masyarakat yang lebih luas, saudara. Berani memberitakan nama Yesus, saudara. Tuhan memakai kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang dinamis. Saudara, ini waktunya, saudara. Bangkitlah menjadi terang. Bangkitlah menjadi saksi Tuhan. Bangkitlah menjadi berkat buat banyak orang. Bangkitlah menjadi garam dimanapun kita berada. Karena dunia ini membutuhkan terang Kristus, saudara. Dunia sudah hidup dalam kegelapan. Dunia sudah hidup dalam kegelapan dan dikuasai oleh kegelapan. Siapa yang bisa menerangi dunia ini? Kalau bukan Tuhan. Dan Tuhan mau memakai kita, anak-anak Tuhan, yang sudah menjadi terang. Tuhan menjadikan kita menjadi terang di tengah dunia ini. Biar terang kita bercahaya, terang kita memancar, saudara. Biar kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi garam, mau perubahan bagi banyak orang, mengangkat mereka yang terpuruk, melepaskan mereka yang terikat oleh dosa, melepaskan mereka yang terikat oleh dari kuasa-kuasa kegelapan. Inilah kewajiban kita, saudara. Kewajiban saudara dan saya. Saudara, biar kita mau bangkit, saudara. Jangan kita lewatkan kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kita. Waktu yang Tuhan masih berikan buat kita. Selagi hari masih siang, kata firman Tuhan, bekerjalah. Bekerjalah selagi hari masih siang. Akan ada datang malam di mana tidak ada seorang pun yang bisa dapat bekerja. Saudara, gunakan waktu yang Tuhan masih berikan buat saudara dan saya. Jangan sia-siakan ini. Dimanapun saudara berada, punya hati yang rindu. Rindu. Karena aku sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Aku mau memberitakan nama Yesus. Memberitakan Injil Yesus. Injil kerajaan Allah harus diberitakan kepada segala bangsa. Kemana kita berjalan, kemana kita bertemu dengan orang. Biar mulut kita berani untuk menyaksikan nama Yesus. Saudara, jangan takut, jangan malu. Jangan merasa terintimidasi, jangan takut. Karena Roh Kudus diberikan buat kita. Memberikan keberanian buat kita. Memberikan kekuatan buat kita. Memberikan kuasa buat kita. Memberikan power. Memberikan dunamis buat kita. Untuk menjadi saksi di tengah dunia ini. Mari saudara, kita rindukan Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Indonesia boleh dimenangkan buat Tuhan Yesus. Begitu banyak, ya, lebih daripada 100 juta lebih penduduk Indonesia belum mengenal Tuhan. Hidup mereka masih dalam kegelapan. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Kalau bukan saudara dan saya, saudara. Kemanapun saudara berjalan, mari saudara, lakukan amanat agung ini. Beritakan nama Yesus. Kalau semua gereja Tuhan mempunyai kesadaran, saudara, menjadi saksi Tuhan yang hidup, sudah lama Indonesia dimenangkan buat Tuhan. Karena selama ini gereja cuek, saudara. Gereja memikirkan keselamatan buat diri sendiri. Saatnya sekarang gereja bangkit, menyatakan Kristus, menyatakan kerajaan Allah nyata di tengah dunia ini. Kita harus menghancurkan pekerjaan iblis, menghancurkan pekerjaan musuh, menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang menipu begitu banyak orang. Kita rindukan, saudara, seperti di dalam Yesaya pasal 60. Yesaya menubuatkan, saudara, akan ada banyak bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke dalam terang Tuhan. Sebab itu gereja harus bangkit. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada terangmu. Dan raja-raja akan datang kepada cahaya yang terbit di atasmu. Saudara, inilah saudara janji Tuhan. Inilah nubuatan Tuhan yang diberikan kepada kita, saudara, melalui Yesaya. Saudara, oh haleluya Yesus. Mereka di dalam firman Tuhan katakan, saudara, kaum Kedar dan Nebayot akan datang menyemarakan rumah keagungan Tuhan, saudara. Mereka akan mempersembahkan persembahan yang terbaik ke dalam rumah Tuhan. Percayakah saudara? Kalau saudara bangkit menjadi terang, saudara-saudara kita itu, saudara-saudara sepupu kita itu, begitu banyak akan datang berbondong-bondong kepada Tuhan, berbondong-bondong ke dalam rumah Tuhan. Inilah Tuhan yang besar-besaran terjadi. Inilah saatnya, saudara. Gereja Tuhan harus bangkit. Gereja Tuhan harus bangkit, menyatakan Kristus, menyatakan kemuliaannya nyata di atas muka bumi ini. Memperluas kerajaan surga, memperluas gerejanya di atas muka bumi ini. Biar kerajaan Allah boleh dinyatakan di atas muka bumi ini. Saudara, kita harus berfungsi selagi kita masih diberikan nafas hidup di tengah dunia ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Pergunakan waktu yang ada untuk bekerja bagi Tuhan, bekerja bagi kerajaan Allah, bekerja untuk memperluas kerajaan surga di atas muka bumi ini. Menghadirkan kerajaan surga, menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, saudara. Dia adalah Allah. Dan tidak ada Allah lain selain Dia. Tiada Tuhan lain selain Yesus. Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Biar setiap lutut bertelut menyembah Tuhan. Tiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
Saudara, dia berjanji saudara, dia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Dia datang kembali ke dalam dunia yang kedua kali. Bukan sebagai bayi yang lemah, tapi dia akan datang kembali sebagai hakim dan sebagai raja. Saudara, kita akan baca. Mari kita baca bersama-sama ya saudara. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua ya. Dan 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, ya, Tuhan berpesan kepada kita, saudara, melalui Rasul Paulus dikatakan, saudara, ya, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi, dia akan datang sebagai hakim, ya, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, dan tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, kita harus beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Baik kita dalam keadaan berkecukupan atau dalam kekurangan, baik dalam keadaan sedih atau sukacita, baik dalam keadaan apapun juga, kita harus tetap ya siap sedia memberitakan firman. Saudara, itulah tugas kewajiban kita, saudara, sebagai anak Tuhan, melakukan tugas panggilan Tuhan kepada setiap anak-anaknya, kepada setiap umatnya yang sudah percaya kepadanya. Saudara, dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, luar biasa. Inilah suatu janji Tuhan, suatu privilege bagi kita, ya, yang percaya pada Tuhan dan melakukan kehendaknya, saudara, yang mau juga menderita bersama-sama dengan Dia, saudara. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, saudara, pada kedatangan yang kedua kali. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, kalau kita setia melakukan kehendak Tuhan ini, menjadi saksi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan segala perintah-perintahnya, kita memenuhi panggilan Tuhan dengan setia, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, saudara, memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya, kita akan menerima mahkota kebenaran dari Tuhan, saudara. Ya, Dia akan datang sebagai hakim. Yang kedua, Dia akan datang sebagai raja. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal ke-11 ayat ke-15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemberitaan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Oh, haleluya, luar biasa. Pemerintahan atas dunia ini akan dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, yaitu siapa? Yesus, saudara. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan saudara, kita yang berkenan, hidup kita berkenan pada Tuhan, dan kita yang sama-sama juga menderita bersama-sama dengan Yesus, kita pun juga akan memerintah bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya, saudara. Percayakah saudara? Biarlah firman Tuhan benar-benar ini digenapi dalam hidup saudara. Saudara akan menjadi anak Tuhan yang bersemangat di dalam menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat, jadi garam, menjadi terang dimanapun saudara berada. Tuhan akan memakai hidup saudara luar biasa. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menyertai kehidupan saudara. Ada kuasa Tuhan yang menyertai saudara. Saudara akan terus dibawa semakin naik, dan tidak pernah turun lagi. Hidupmu akan terus bercahaya, memancarkan kemuliaan Allah. Karena Tuhan memakai hidup saudara menjadi alatnya Tuhan, dibawa terus semakin naik, mengalami kemuliaan Tuhan yang semakin besar dalam hidupmu. Saudara akan mengalami terobosan-terobosan dalam hidupmu. Tuhan memakai saudara luar biasa. Tuhan mengurapi saudara, Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati dan memakai saudara dan keluarga saudara luar biasa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya mengajak saudara, kita akan menaikkan satu pujian bersama-sama
Kau telah dimahkotai kemenangan. Saudara tentu bisa lagu ini ya saudara. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Kau telah dimahkotai kemenangan. Kau menang atas dosa dan maut. Gerejamu menyatakan kebesaran-Mu di bumi. Segala kuasa iblis gemetar ketika mendengar nama-Mu. Nama-Mu ditinggikan atas seluruh bumi. Kemuliaan nama-Mu, agung nama-Mu, kuasa nama-Mu, tiada bandingannya. Engkau Yesus, Kau Tuhan, Kau Allah. Kau telah dimahkotai kemenangan. Kau menang atas dosa dan maut. Gerejamu menyatakan kebesaran-Mu di bumi. Segala kuasa iblis gemetar ketika mendengar nama-Mu. Nama-Mu ditinggikan atas seluruh bumi. Kemuliaan nama-Mu, agung nama-Mu, kuasa nama-Mu, tiada bandingannya. Engkau Yesus, Kau Tuhan, Kau Allah. Kemuliaan nama-Mu, agung nama-Mu, kuasa nama-Mu, tiada bandingannya. Engkau Yesus, Kau Tuhan, Kau Allah. Engkau Yesus, Kau Tuhan, Kau Allah. Engkau Yesus, Kau Tuhan, Kau Allah. Oh luar biasa Engkau Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita menyembah Tuhan. Kurabakasybikadalah hading. Urabahadibikadalah hading. Olah hadibikadalah bahayes. Olah hadibikadalim. Olah hadibikadalah hading. Olah hadirabahasikatoling. Olah hadibikadalah hading. Olah argoyesybikadim. Olah hadibikadalah haling. Oya sikapolah hadiring. Olah hadirabahadiring. Olah hadirabeng. Oh Engkau telah dimahkotai kemenangan. Engkau sudah menang atas dosa, atas maut dan atas iblis. Oh Tuhan, kuasa kemenangan sudah ada padamu Tuhan. Kuasa kemenangan sudah ada padamu Tuhan. Engkau sudah dinyatakan pemenang. Oh Tuhan, Engkau sudah memberikan juga kuasa kemenangan itu kepada kami gerejamu Tuhan. Kami juga sudah ditetapkan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang, karena Tuhan yang telah mengasihi kami. Oh Tuhan, kuasa iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kuasa dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kuasa maut sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan sudah menang juga atas dosa iblis dan maut. Oh Tuhan, kami mau menyatakan kemenangan-Mu di atas muka bumi ini. Biar kerajaan-Mu diperluas di atas muka bumi ini. Kerajaan-Mu diperluas di atas muka bumi ini Tuhan. Gereja-Mu diperluas di atas muka bumi ini. Oh kebenaran-Mu ditegakkan Tuhan. Oh Tuhan, melalui gereja-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan diperbesarkan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus atas kami, supaya kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, yang dinamis di atas muka bumi ini, menyaksikan tentang nama Yesus. Nama Yesus yang penuh kuasa, nama Yesus yang sudah menang itu, nama Yesus yang sudah ditinggikan di atas segala nama, supaya setiap lutut bertalut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Tuhan Yesus, pakailah hidup
hidup kami semua. Jadi alat-Mu Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kebesaran Allah atas dunia ini, untuk menghancurkan semua pekerjaan iblis, untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan musuh, dari tangan iblis, untuk merampas jiwa-jiwa itu. Oh Tuhan, dari dalam api, supaya kami boleh menyelamatkan mereka dari api, dari kebinasaan yang kekal, supaya mereka juga boleh menerima hidup yang kekal seperti kami Tuhan. Oh Engkau memberkati umat-Mu, anak-anak-Mu semua, gereja Tuhan. Oh Tuhan, Sakura 5 khususnya, dan setiap orang yang mendengar berita firman Tuhan ini, biar mereka dipakai Tuhan jadi alat ya Tuhan, jadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa di tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Berita firman Tuhan telah sampai kepada setiap pendengar, dan biar Engkau taruhkan Roh Kudus memberi kuasa kepada mereka, kuasa keberanian, kuasa kemenangan itu, kuasa power, oh Tuhan, dunamos, untuk mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, untuk menjadi saksi Tuhan, dinamis Tuhan, saksi Tuhan yang dinamis di tengah dunia ini, menjadi berkat, jadi garam, jadi terang yang bercahaya dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan, meteraikan semua firman-Mu dalam hidup kami semua. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Sakura 5, Tuhan memberkati mereka sekalian Tuhan. Biarlah Tuhan mau pakai mereka semua jadi alat untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Berkati keluarga mereka, biarlah Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka Tuhan, seperti oh Tuhan, penjagaan Tuhan yang terus menjaga mereka siang dan malam. Tidak ada satupun wabah penyakit yang bisa mengenai mereka, tidak ada malapetaka yang bisa mendekati mereka, karena Tuhan yang menjaga mereka dengan malaikat-malaikat-Mu yang selalu membentengi mereka siang dan malam. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hidup mereka Tuhan, biarlah mereka hidup selalu mengandalkan Tuhan, dan hidup mereka selalu diberkati. Oh Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, biarlah anugerah Tuhan turunkan atas mereka semua Tuhan. Yang bekerja Kau berkati, yang berusaha Kau berkati, yang berwira swasta Kau berkati Tuhan. Oh Tuhan, Bapa di surga, biarlah Tuhan, oh Tuhan, melalui kejadian-kejadian akhir-akhir ini, Tuhan, tidak membuat anak Tuhan menjadi kendor, tapi membuat anak Tuhan menjadi lebih bersemangat di dalam Tuhan, lebih bersemangat di dalam mencari Tuhan, lebih bersemangat di dalam bersekutu dengan Tuhan, lebih bersemangat di dalam menggali firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sehingga kami, oh Tuhan, setiap hari kami boleh mengalami kemenangan Kristus setiap hari dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah bangsa kami Indonesia, supaya Indonesia bertobat kepadamu, supaya rakyat Indonesia boleh mencari wajah-Mu, dan Engkau pakai gereja Tuhan juga untuk memberitakan Injil Tuhan kepada sesama kami. Tuhan memberkati, dan terus berdoa agar wabah corona ini biar cepat berlalu dari bangsa Indonesia. Kami boleh kembali Tuhan melakukan segala aktivitas kami dengan normal seperti sedia kala. Tuhan Yesus, Engkau memulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Jauhkanlah bangsa kami dari mengalami resesi ekonomi. Tuhan tolong Tuhan, biarlah Kau berikan kesejahteraan buat bangsa kami. Biar bangsa kami diberkati Tuhan. Bangsa kami boleh takut akan Tuhan. Bangsa kami Tuhan boleh mengalami pemulihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami minta anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami, supaya bangsa kami boleh menerima anugerah Tuhan dan keselamatan yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu saudara-saudara, dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, persekutuan, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kepada saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya, amin. Sampai kita berjumpa kembali, amin.